Pak Luluk olah terkait dengan DPB ini? Setelah kemarin kita penetapan DPT dari pilkada, nah Betul. kita dilanjutkan dengan berkelanjutan ini gitu. Iya. RI itu udah ada kerjasama dengan Kemendagri, jadi Betul. kita tuh udah mendapatkan data gitu Bu. Ya. Yang memang belum mengetahui bagaimana tekniknya untuk mengupdate data-data tersebut. Baik, selamat siang teman pemilih. Berjumpa kembali bersama kami KPU Kabupaten Garut atau di podcast KPU Kabupaten Garut. Pada siang hari ini kita bukan tamu lagi, ini adalah salah satu staf sekretariat KPU Kabupaten Garut. Tentunya beliau adalah salah satu operator di subbagian data dan informasi. Hari ini kita kupas tuntas mengenai daftar pemilih berkelanjutan, bagaimana beliau mengotak-atik atau mengolah data terkait dengan DPB tersebut. Baik, kita berjumpa bersama teman kita, Bapak Luluk. Luluk apa nih? Luluk aja Bu. Luluk aja ya, memang enaknya dipanggil Luluk. Baik, Pak Luluk, selamat siang, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya, tentunya kita baik dan bahagia. Baik Pak Luluk, silahkan ceritakan apa saja hal-hal yang memang dipentingkan atau hal-hal apa saja yang memang selama ini Pak Luluk olah terkait dengan DPB ini. Untuk DPB, karena itu kan berlanjutan Bu ya. Betul. Setelah kemarin kita penetapan DPT dari pilkada, Betul. nah kita dilanjutkan dengan berkelanjutan ini gitu. Iya, karena memang Nah, data harus tetap ya. ini ya, tetap dijaga gitu Ya, ya. karena kan data kita sistematis Bu gitu. Betul, Karena ya. yang dari 16 tahun, 17 tahun, nah itu kan Iya, jadi mempunyai betul. hak. Setiap tahunnya itu ada ya, ada anak-anak yang memang naik umurnya Nah, seperti itu. ada. Nah, bagaimana ini? Misalnya ada anak SMA gitu ya, yang tadinya memang tahun kemarin tidak mencoblos dan mungkin untuk pilkada atau pemilu berikutnya anak-anak ini sudah menjadi hak pilih ya. Mungkin kalau misalnya sekarang 16 tahun, nanti untuk waktu pencoblosan itu berapa tahun? 19 atau 18 ya? Dia udah 20 dong. Oh iya, 20. 20 lebih. Nah, mungkin dari data sekarang juga terus diupdate seperti itu ya. Kita kan kayak KPU RI itu udah ada kerjasama dengan Kemendagri. Betul. Jadi kita tuh udah mendapatkan data gitu Bu, yang kelahiran. Untuk tahun sekarang kita menginput yang kelahiran 2008. 2008. Oh Ya. iya, betul ya. Itu sama tuh seperti anak saya yang paling besar kelahiran 2009, yaitu sudah hak pilih mungkin nanti ya. Nah, itu harus disediakan gitu. Makanya kita juga untuk ke masyarakat juga, misalkan dia udah punya hak pilih, tapi kan kita ada cek DPT online tuh Bu. Betul. Nah, dicek aja, misalkan tidak terdaftar, langsung laporkan. Nah, ini nih banyak nih masyarakat yang memang belum mengerti ya. Misalnya untuk anak-anak yang memang akan beranjak dewasa gitu ya, yang akan memasuki usia 18 tahun. Kemudian ada beberapa masyarakat yang memang belum mengerti tentang bagaimana nih saya nih pindah tempat, pindah alamat, atau misalnya ada keluarga yang meninggal, atau misalnya ganti pasangan, kemudian pindah tempat dan lain sebagainya. Nah, ini ada tipsnya mungkin ya dari Pak Luluk sebagai pengolah data terkait dengan DPB ini, bagaimana nih masyarakat yang memang belum mengetahui bagaimana tekniknya untuk mengupdate data-data tersebut. Nah, untuk itu kan kita tuh udah kerjasama gitu ya sama Capil. Dikcapil. Betul. Nah, segera gitu. Misalkan Laporkan. ibu pindah, Ya. nah ibu langsung ke Capil. Nanti Capil juga ngasih ke KPU untuk diupdate. Nah, Nah, betul. Jadi untuk masyarakat yang memang terkendala dengan data-data yang memang misalnya sudah pindah alamat, kemudian anaknya sudah punya KTP seperti itu. Jadi masyarakat ini harus langsung ke Capil atau menghubungi misalnya nih RT RW atau kelurahan atau bagaimana? kemarin tuh kita waktu berdiskusi dengan Capil tuh di tingkat kecamatan juga udah bisa. Oh, sudah bisa. Jadi kita mengupdate data kita itu Ya, langsung ke kecamatan, kecamatan. kemudian nanti juga ditembuskan ke Capil, kemudian ke kita ya, ke KPU. KPU. Seperti Karena itu. untuk masuk ke KPU tuh
Per semester, Bu. Oh, per semester. Ya, Jadi selalu diupdate per ya, 6 bulan ya, ya. sekali. Oke. Nah, ini nih kendala atau misalnya masalah-masalah apa saja yang sering ditemukan selama ini? Banyak sih, Bu. Apalagi untuk sekarang gitu ya, yang Mm-mm. saya kerjakan tuh namanya data ganda. Data ganda. Nah, Iya. di kota lain ada, di sini ada. Oh, ya itu gimana tuh? Untuk mengantisipasi data ganda itu bagaimana? Saya sama pimpinan tuh, sama Mm-mm. Pak Kadip langsung koordinasi nih. Misalkan data pemilih siaknya ada di kita. Nah, Iya, kita langsung koordinasi ke betul. misalkan ke Bandung nih. Mm-mm. Mohon di Bandung dilepas karena Dilepas. Jadi harus memilih salah satu begitu iya ya? harus salah satu. Nggak boleh ganda Oke, gitu. oh iya. Nah, kalau misalnya begini, contohnya saya ini tidak jauh-jauh ini, saya tuh pindah alamat. Sudah memang 2 kali ini saya pindah alamat. Tetapi untuk alamat KTP saya di salah satu, tapi memang masih masih di satu kelurahan, cuman beda RW. Nah, ini apa yang harus saya lakukan ketika sekarang ya sedang mengupdate data pemilih berkelanjutan? Apa yang harus saya lakukan? Apa mengganti KTP atau misalnya melapor bagaimana? Intinya melapor aja dulu, Bu, Oh supaya gitu. datanya tuh terupdate di sistem gitu. Oh iya, bahwa memang alamatnya sudah Ya, sudah pindah, pindah sudah gitu. nanti terdaftar. Jangan dibiarin gitu, Bu, kalau secara itu tuh Mm-mm. nanti kesulitan juga buat Ibu gitu untuk Iya, nanti saya terdaftar di mana mungkin seperti ya itu ya. gitu. Oh iya. Untuk data lapangan di Capilnya membingungkan juga gitu, Bu. Oke, iya betul. Nah, ini untuk kalau misalnya untuk mohon maaf ya, untuk yang meninggal ini bagaimana? Misalnya masih ada data, sedangkan orangnya sudah meninggal. Ini gimana nih? Nah, untuk data meninggal kita tidak semudah itu gitu, Bu. Walaupun saya Heeh, nih petugas Capil, saya yang betul. memegang data, Mm-mm. tapi saya tidak semudah itu mencoret gitu, Bu. Oh, begitu. Itu harus sebagaimana tuh? Itu harus mengajukan surat kematian. Oke, Kita iya. baru bisa mencoret Karena itu. mungkin ada akte sekarang mah ya, Ya, ada akte ada. kematian. Jadi kalau sudah terbit akte kematian, otomatis orang tersebut sudah terdelete dari Nah, ya. sistem. Bukan terdelete sih, tapi diamankan, Bu. Oh, Kalau sistem tuh diamankan. kita nggak bisa ngedelete, Bu, tapi Mm-mm. diamankan dulu. Jadi data tersebut tuh masuk ke kriteria orang meninggal gitu, Bu. Oh iya, khusus mungkin ada data khusus untuk orang meninggal. Tidak masuk ke updatean data DPB ini, tidak masuk. Tidak masuk. Tidak masuk. Oh, oke. Memang di lapangan ini ya untuk orang-orang yang sudah meninggal itu banyak gitu ya. Banyak yang masih terupdate. Kemudian nah ini pengalaman kita ya waktu pemilu atau pilkada kemarin, para petugas Pantarli juga sampai ini ya Pak Luluk banyak yang apa namanya faktual ke apa tempat ini ya Tempatnya kuburan begitu kuburan ya. ya. Makanya dibuktiin nih Betul. datanya masih terdaftar, Heeh. tapi tidak ada Nah, iya, data dukungnya gitu, Bu. betul. Iya, Makanya iya. dicek gitu. Ini Ceknya ada kuburan. angkanya. Apa memang benar-benar sudah meninggal atau Ya, memang hanya sekedar informasi sudah ya, meninggal ya. saja ya? Tapi untuk all out selama ini memang aman-aman saja Aman datanya. saja. Misalkan kita hasil coklit Mm-mm, karena kemarin banyak, Bu, ya, hampir mm-mm. sekitar 10 lebih lah, 10.000 Heeh, lebih iya. yang data meninggal ternyata masih tercatat. Ya kita Oh, laporkan juga ke Capil. oh, iya iya iya, itu bahaya juga ya kalau Ya, misalnya kita sudah mau mendekati tahapan ya, ternyata memang data orang meninggal tuh masih banyak ya. seperti itu ya, itu sangat merugikan sekali mungkin ya. Dan dikhawatirkan memang banyaknya nanti apa menyalahgunakan data Ya. tersebut seperti itu ya. Nah, untuk selama ini nih, misalnya untuk semester sekarang udah memasuki semester berapa ini untuk DPB? Untuk DPP itu kan kita triwulan, Bu. Oh, Triwulan triwulan. terus diplenokan, Mm-mm, ditetapkan. betul. Sekarang kita udah masuk triwulan ketiga. Triwulan ketiga. Triwulan ketiga. Berarti dari setiap triwulan ke semester juga kita selalu mengupdate data-data Ya, ya. ya. Itu ada perubahan nggak dari triwulan 1 ke 2 apa ketiga? Ada perubahan setiap triwulannya apa memang flat aja? Enggak, kita ada perubahan terus. Ada perubahan Ada. terus. Karena kita data tuh kita update terus. Mm-mm. Nah, kebanyakan itu perubahannya apa? Misalnya ada yang meninggal, yang pindah, yang menikah atau bagaimana? Paling banyak tuh yang pindah, Bu, gitu. Oh, yang Pindah, pindah. pindah. Oh, Pindah iya. masuk gitu. Kadang ada yang masuk terus ada yang keluar juga gitu. Oh gitu. Oke, terakhir ya, ada
apa namanya saran atau tips untuk teman pemilih di sini untuk apa namanya bagaimana cara kita mengamankan data atau misalnya apa bagaimana lah gitu silahkan sampaikan ke teman pemilih di sini agar orang-orang yang memang belum tahu tentang bagaimana nih saya sudah terdaftar belum sebagai pemilih, apakah saya ini sudah umur 18 tahun, apakah saya sudah terdaftar atau bagaimana. Nah ini gimana masyarakat untuk mengetahui update-nya itu seperti apa, bagaimana nih, silahkan sampaikan. Untuk DPB kita kan ada form web untuk pengecekan NIK gitu Bu. Iya. Untuk pemilih pemula misalkan anak sekolah yang baru 17 segera cek. Oh ada Ada aplikasi ya. ada aplikasi. Oke. Misalkan Aplikasinya apa nih? aplikasinya cek DPT online. Cek DPT online Iya. ya. Oke, silakan teman pemilih cek DPT online, nanti bisa di searching ya di Google ya. Bisa. Kemudian ini apa? Kalau misalnya sudah cek DPT online, apa yang dimasukin? Misalkan dia tidak terdaftar Oke, atau dia salah data, betul. segera laporkan gitu. Segera laporkan Iya. ke kecamatan. Enggak, Kemana? untuk DPB kan KPU yang Oh punya. iya, KPU. Boleh ke web, Ya, ada web KPU, ya. jejaring sosial KPU, Jejaring sosial misalnya Instagram. terus Facebook. Begini ya, ini catatan untuk teman pemilih semua. Memang untuk update data ini bisa diakses di daftar pemilih online. online. Iya. Cek DPT Silakan. online. Oh iya, cek DPT online. Nanti memang teman pemilih bisa searching di Google, kemudian cari cek DPT online, kemudian nanti masukin nomor NIK ya. Nomor. Nah, di sana juga akan nanti tertera bagaimana Anda sudah terdaftar atau tidak, seperti itu ya. Baik Pak Luluk, terima kasih informasinya. Semoga memang informasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Semoga Pak Luluk diberikan kesehatan selalu, bahagia selalu. Baik teman pemilih, terima kasih atas waktunya. Jangan lupa cek DPT online secara berkala. Kami atas nama KPU Kabupaten Garut mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Selalu sehat dan bahagia. Terima kasih.